Ya, salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pagi ini live lagi. Karena tadi malam saya tidur sebentar, kemudian subuh saya bangun, lalu saya baca WhatsApp dari salah seorang saudara Kristen yang tinggal di Medan, Horas. Dia mengirimkan saya video dari dua bocah yang tidak paham apa-apa, tapi ngoceh dan berpikir bahwa mereka sedang menyerang kekristenan. Dan pagi ini saya akan memberikan sebuah tanggapan pengantar, karena sebenarnya saya setelah menonton video itu, saya berpikir bahwa ini satu topik yang bagus untuk saya berikan pengajarannya kepada publik, khususnya tuduhan terutama dari mereka yang ada di dalam camp History of Religion School, para penganut aliran sejarah agama muncul pada abad 19 dan awal abad yang ke-20, yang menelurkan klaim dan tuduhan bahwa sebenarnya klaim-klaim inti kekristenan itu berasal dari dunia paganisme, dunia Greco-Roman, dunia Helenisme, dan mereka memperlihatkan sejumlah paralel dengan kepercayaan-kepercayaan kuno pada masa itu dari agama-agama misteri yang muncul pada masa itu, dan mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan itu adalah daur ulang dari keyakinan-keyakinan paganisme yang muncul di dalam dunia kuno. Nah, topik itu nanti akan saya sendirikan karena itu satu topik pengajaran yang sangat baik, memberikan pengajaran kepada saudara bahwa klaim semacam itu tidak lebih daripada omong kosong. Betul-betul itu adalah omong kosong yang dipopularkan oleh para ahli liberal, kemudian ironisnya dipungut oleh Muslims karena memang mereka tidak punya apa-apa yang bisa diraih dan digenggam digunakan untuk menyerang kekristenan. Jadi kalau kamu pergi kepada para critical scholar, para scholar yang liberal, bagaimana kalau saya pergi kepada ahli para teolog Islam yang liberal untuk menghantam Islam? Saudara akan terima nggak argumen semacam itu? Jadi nantikan saja itu. Tadi saya baru bicara dengan beberapa teman di ASASI, Asosiasi Apologets Indonesia, untuk mengadakan ASASI Talk mengenai Christianity and Paganism, kekristenan dan paganisme. Jadwalnya sedang diatur, jadi nantikan presentasi saya mengenai topik penting itu di dalam sesi ASASI Talk nanti. Nah, sekarang saya akan berikan sebuah respon pengantar saja untuk sejumlah klaim yang dikemukakan oleh dua bocah ini. Nah, saya lihat beberapa komentar. Oh, salam Pak Mangapul Sagala. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan support, memberikan semangat. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan dan tetap sehat, jaga kesehatan Pak. Terima kasih telah melayani orang-orang percaya di Indonesia dengan topik-topik dan materi-materi yang sangat berbobot. Dan salam buat semua yang sudah hadir pagi ini, Pak Hindra, kemudian Pak Ciko dan lain sebagainya. Saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Pak Serikum Skopulum. Pak Serikum Skopulum ini pernah bertemu in person, bertemu langsung dengan saya di Pontianak pada bulan Desember kemarin waktu saya liburan ke sana. Kami terhalang oleh banjir, tidak ada penerbangan, hampir lebih 1 minggu kami terhalang di Pontianak, dan beliau bertemu dengan saya di sana. Tuhan memberkati Pak. Nah, jadi kita langsung saja, saya akan share kepada saudara video dari dua bocah ini, kemudian saya akan libas mereka untuk pengantarnya saja pada pagi ini. Saya share screen saya supaya saudara bisa lihat apa yang dikatakan atau diocehi oleh, saya matikan dulu supaya saudara bisa lihat langsung. Jadi kita tidak menciptakan straw man untuk orang-orang ini. Oke, sekarang saudara sudah lihat screen. Ini adalah video dari dua bocah ini, berjudul Pendeta Abednego dan Faleng Sang Yudaisme Membongkar Kesesatan Kristen. Mari kita dengar langsung apa yang mereka katakan. Kalau ada masalah soal suara, tolong kasih tahu saya. Kristen yang suka menggunakan kata Ustadz Gracia Pelo, Kiai Sadar, Kiai Jurjis, kan itu adalah istilah-istilah Islam ya, lalu dipakai dia. Dan istilah pendeta sendiri ini berasal dari bahasa Sanskerta,
yang yaitu pandita yang artinya guru. Ya, kita ini majukan rumah lagi. apologet Kristen, Muslim tidak tahu tata krama masuk, bla 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 dan lainnya. Saya di sini mengcounter atau berapologet sekaligus mengcounter attack. Lalu ada si tanpa otak ini ya, tanpa lagi selalu memframing. Wah, terus si predator veritatis ini punyanya veritatis yang selalu sabar dulu, kamu mulai ngawur. Channel Predicator Veritatis itu bukan channel saya, goblok. Kenapa kamu kait-kaitan saya dengan channel itu? Kamu bahkan membedakan antara Verbum Veritatis dengan Predicator Veritatis saja kamu tidak bisa, tapi sok-sok mau menyerang kekristenan. Itu kegoblokan kamu yang pertama, dan masih banyak kegoblokan yang lain, nanti saya akan libas. Upload konten Christian Prince dan tanpa otak, dan masih banyak lagi channel-channel Kristen yang suka memfitnah Islam tanpa tahu apa itu Islam, tanpa ilmu dan dengan segala kebodohannya mereka. Mas, jangan playing victim dulu. Kamu mengatakan bahwa orang-orang para apologet Kristen menyerang dan memfitnah Islam tanpa tahu apa-apa tentang Islam. Pertama, jangan memberi kesan kepada dunia ini bahwa oh Islam itu inosen, tidak bersalah, tahu-tahu muncul orang-orang Kristen dan menyerang Islam secara argumentatif. Itu adalah pemutarbalikan sejarah. Sebab sejarah mencatat bahwa yang menyerang kekristenan duluan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Itu tercatat di dalam Quran dan tercatat di dalam hadis-hadis. Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem, mendadak di dalam Quran lahir di bawah pohon kurma. Yesus Ibu Maria yang bukan merupakan saudara perempuan dari Harun, mendadak di dalam Quran menjadi saudara perempuan dari Harun yang perbedaannya itu 1400 tahun. Kemudian Quran surat 4171 menyerang ketuhanan Yesus, termasuk menyerang Tritunggal, bahkan di dalam Al-Maidah termasuk menyerang historisitas kematian Yesus melalui penyaliban, surat An-Nisa yang sangat terkenal itu, surat 4. Jadi siapa yang memulai serangan itu duluan? Allahmu dan nabimu yang memulai serangan teologis itu pertama kali terhadap kekristenan, termasuk juga terhadap Yudaisme. Jadi sekarang saya bingung kenapa tiba-tiba mendadak kamu duduk bersama seorang manusia serbet bernama Valen, ngaku-ngaku sebagai Yudaisme, dan kalian bersinging kumbaya untuk bersatu melawan kekristenan. Nah, saya sih tidak peduli kamu mau bersatu dengan siapa saja untuk melawan kekristenan. Karena setiap serangan kalian terhadap kekristenan itu akan saya libas. Kamu mau kumpulin siapa aja, kumpulin. Bersatu kalian jadi satu, kemudian biar saya libas kalian sekaligus. Kamu bocah macam kamu, kok buka mulutmu terlalu lebar, playing victim di hadapan publik, seakan-akan kamu itu inosen, tidak bersalah apa-apa, tahu-tahu kamu diserang secara argumentatif oleh kekristenan. Yang ada itu sebaliknya, kalian itu bahkan ceramah di masjid saja bahas tentang kekristenan, bikin ceramah di lapangan bahas tentang kekristenan, duduk berdiri bahas tentang kekristenan, Kainama, Menakem Ali, Moko Ginta, Sanihu Munir, kemudian Irena Handono, Yahya Waloni, dan lain sebagainya. Tidak ada kerjaan lain mencari makan dengan cara menyerang kekristenan. Dan itu bukan hanya itu seperti yang tadi saya katakan, itu sudah dimulai oleh Allahmu dan oleh nabimu terhadap kekristenan. Jadi jangan playing victim. Kalau kekristenan pada akhirnya memutuskan untuk memberikan jawaban, termasuk juga memberikan counter attack terhadap Islam, itu karena Islam yang memulai duluan. Jadi jangan menjual omong kosong kepada dunia ini, playing victim, bahwa kamu itu inosen, tidak bersalah, lugu manis dan berbulu domba seperti bulu kelinci, tidak bersalah apa-apa, tahu-tahu diserang oleh kekristenan. Jangan playing victim, dunia ini tidak lagi membeli omong kosong semacam itu. Kita hidup di dalam zaman kecanggihan teknologi sekarang, jadi itu gampang ditelanjangi. Oke, mari kita lanjutkan. Tidak sadar kalau dirinya bodoh, dan dengan kebodohan itu mereka mengkabarkan ke orang-orang bodoh. Hasilnya bodoh plus bodoh sama dengan pandit. Mungkin saya di sini akan membuka dulu ya, menjelaskan kesesatan Kristen, di mana Kristen ini yang konon katanya adalah agama Abrahamic Faith ini, ya dibilang menyimpang sendiri dari kedua Abrahamic Faith, yang dimana ada Yahudi
Kristen dan Islam, Yahudi dan Islam ini konseptologisnya sudah final. Sabar kau dulu, sabar. Jangan kau goblok dulu. Pertama, ini yang saya bilang. Saya itu tidak punya belas kasihan terhadap siapapun yang membuka mulutnya dan menyerang kekristenan. Jadi dengarkan baik-baik, bocah. Buktikan kepada saya bahwa Islam adalah agama Abrahamik. Apa dasar? Apa dasarnya Islam adalah agama Abrahamik? Bahkan secara well known, semua orang tahu. Islam menolak Tanak, menuduh Tanak, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, menuduh Tanak itu telah dikorupsi, telah diselewengkan. Makanya saya heran, bahkan saya mau ketawa sampai menangis. Karena apa? Mendadak kamu duduk bersama seorang Yahudi KW yang percaya Tanak adalah firman Tuhan, duduk bersama kamu yang percaya Tanak itu telah dikorupsi, telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana ceritanya kalian duduk bersama? Dan kembali kepada tantangan saya, buktikan kepada saya bahwa Islam adalah agama Abrahamik. Buktikan. Buktikan kepada saya bahwa Islam adalah agama Abrahamik. Kamu tidak punya bukti itu. Bahkan klaimmu bahwa nabimu berasal dari garis keturunan Ismail, itu garis keturunannya itu tidak nyampe kepada Ismail. Bahkan bisa dengan sangat gampang dibuktikan bahwa Muhammad itu tidak ada kaitannya dengan Ismail sama sekali. Jadi bagaimana ceritanya Islam adalah agama Abrahamik? Bagaimana ceritanya? Coba kasih tahu kepada saya. Semua klaim-klaim penting di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim itu ditolak di dalam Islam. Satu contoh saja. Di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, Israel disebut sebagai the sons of God, anak-anak Allah. Pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa umatnya, manusia, itu bisa disebut sebagai the sons of God? No. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan bapa bagi siapapun in any sense, dalam pengertian apapun. Jadi relasi tertinggi antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah slaves, budak. Itu saatnya kalian suka pakai nama Abdul kan? Makanya kalian cocok dikasih nama Abdul. Karena relasi tertinggi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia adalah relasi master, tuan dan budak. That's it. Relasi semacam itu tidak diajarkan di dalam Tanakh. Tidak diajarkan di dalam Tanakh. Israel disebut sebagai my firstborn son, anakku yang sulung. Dan Yahweh disebut sebagai bapa bagi Israel, bagi umat perjanjian, bagi umat covenantnya. Jadi bagaimana ceritanya? Kalian berdua duduk bersama dan singing kumbaya, kemudian berteletabis dan bersatu padu menyerang kekristenan. Ketika klaim-klaim teologis kalian berdua, itu kalau dipasang duduk di atas satu meja, kalian akan saling mencabut pedang dan membunuh satu sama lain. Bagaimana ceritanya? Coba kasih tahu saya supaya dunia ini tetap menjadi waras karena diisi oleh manusia-manusia seperti kalian yang menjual omong kosong kepada publik dengan cara seperti ini. Buktikan kepada saya bahwa Islam adalah agama Abrahamik. Silakan, buktikan. Islam mencaplok nama-nama para nabi dari perjanjian lama, tapi pada saat yang sama, di ujung lidah yang sama, menolak otoritas dan nilai status Tanakh sebagai firman Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya bahwa Islam adalah agama Abrahamik dan bersatu padu dengan Yudaisme? Kedua, teologi Islam, khususnya doktrin Allahnya, teologi propernya itu tidak final. Final dari lubang mana? Sebab sampai dengan sekarang, aliran-aliran penting di dalam Islam itu berdebat tentang bagaimana relasi antara tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan logos, dengan firman, dengan kalimat tuhu. Karena kalian percaya bahwa firman Allah itu sifatnya kekal, satu entitas yang kekal. Nah, kalau you punya firman Allah yang entitasnya kekal, tapi other than Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang you punya dua entitas yang sama-sama kekal. Jadi bagaimana ceritanya you bilang bahwa you percaya tauhid, tapi you percaya bahwa firman Allah itu sifatnya kekal? Tidak selesai dan memang tidak akan selesai. Itu bahkan sudah dikemukakan oleh John of Damascus, abad ke-8. Dan sampai sekarang, argumen dari John of Damascus, Yohanes dari Damaskus, itu telah melukai teologi Islam sampai sekarang dan tidak pernah bangkit. Itu sebenarnya kalian hanya mau menyerang kekristenan, ngomong tentang Tritunggal mau.
Nyerang tentang Yesus sebagai Tuhan mau. Nyerang tentang penyaliban Yesus mau. Nyerang tentang kebangkitan Yesus mau. Bahas tentang Alkitab mau. Tapi begitu bahas tentang tauhid, mendadak kalian kasih 10.000 alasan untuk tidak ada di dalam perdebatan. Bahas tentang kepalsuan Nabi Muhammad, mendadak kalian kasih 1 juta alasan untuk tidak ada di dalam perdebatan. Kenapa? Karena kalian tidak punya bukti untuk apapun yang kalian klaim. Tidak ada buktinya. Apa buktinya? Tidak ada buktinya. Kedua, kalau kamu berpikir bahwa Yudaisme yang dianut oleh si Valen, manusia serbet itu, dan tauhid itu sama-sama monoteis, karena sama-sama Unitarian, dan karena itu bisa duduk sama-sama. Pertanyaan, Valen, kalau kamu manusia yang jujur jawab pertanyaan saya. Apakah Yahweh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simbolon, jawab saya dengan jujur. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yahweh di dalam Tanakh? No. 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah satu kali pun disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu namanya adalah Yahweh atau Yehova. Tidak ada. Jadi, tapi pada saat yang sama mengklaim bahwa dialah yang mewahyukan Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, kalau you yang mewahyukan Taurat, Zabur, dan Injil, sementara di dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu nama paling spesial untuk Tuhan adalah Yahweh. Bagaimana ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingat bahwa dia punya nama yang namanya Yahweh? Bagaimana ceritanya? Keempat, kekristenan adalah penyimpangan. Penyimpangan dari apa? Yesus adalah orang Yahudi, Paulus orang Yahudi, Yohanes orang Yahudi, Petrus orang Yahudi. Para pengikut perdana dari Yesus Kristus adalah orang-orang Yahudi. Jadi penyimpangan dari apa? Kekristenan menerima dengan mutlak otoritas dan finalitas dari Tanakh. Jadi penyimpangan dari apa? In fact, kelima, Yudaisme yang dipercayai oleh Valen itu tidak punya akar sejarah sebelum abad kedua. Tidak punya akar sejarah. Tidak punya akar sejarah. Unitarianisme Yahudi Rabbinik tidak punya akar sejarah sebelum abad kedua. Yudaisme Rabbinik itu baru muncul pada abad kedua dan klimaksnya adalah kodifikasi Talmud Babilonia pada abad ke-6. Yudaisme Palestina atau yang disebut dengan Palestinian Judaism atau yang disebut dengan Ancient Judaism, Yudaisme kuno abad pertama dan sebelum Yesus, itu tidak Unitarian. Itu bahkan dibuktikan oleh para scholar yang Yahudi sendiri. Daniel Boyarin, Benjamin Sommer, Alan F. Segal membuktikan bahwa Yudaisme sebelum abad kedua itu tidak Unitarian. Mereka percaya akan pluralitas pribadi ilahi. Yang kemudian nanti pada abad kedua, para rabi Yahudi dalam rangka menahan laju kekristenan, mereka memberi cap untuk doktrin ketuhanan Palestinian Judaism, Ancient Judaism itu dengan sebutan min. Min itu bahasa Ibrani yang berarti bidat. Yang kemudian nanti dikasih nama Two Powers Theology. Mirip dengan judul buku yang ditulis oleh Profesor Alan F. Segal. Two Yahwehs in Heaven atau Two Powers in Heaven. Jadi Yudaismenya Valen, teologi ketuhanannya Valen, teologi propernya Valen itu tidak punya preseden, tidak punya akar sejarah sebelum abad kedua Masehi. Artinya kekristenan bahkan lebih tua daripada Yudaisme yang diyakini oleh Valen. Jadi bagaimana ceritanya itu final? Final apanya? Apa dasarnya? Tidak ada. Jadi, tidak usah ngoceh kamu. Kemudian, mari kita lanjutkan. Tidak ada tiga pribadi Tuhan yang membelah diri. Nah, ini sabar dulu, goblok. Siapa yang kasih tahu kamu bahwa doktrin Tritunggal yang dipercayai oleh kekristenan itu adalah tiga pribadi Tuhan yang membela diri? Siapa yang kasih tahu? Kamu baca di mana? Coba, kamu quote bagi saya. Dari literatur-literatur dogmatika, sistematika, historical teologi, atau literatur biblika, atau apapun. Yang digunakan di dalam kekristenan yang kasih tahu kepada dunia ini, bahwa doktrin Tritunggal berarti tiga pribadi Tuhan yang membelah diri. Kamu menciptakan orang-orangan jerami, straw man, kemudian kamu menyerang orang-orangan jerami itu, dan kamu berpikir bahwa menyerang kekristenan. Nah, saya tidak heran kenapa kamu tidak ngerti tentang Tritunggal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak ngerti tentang Tritunggal.
Surat An-Nisa 171, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Tritunggal itu, termasuk juga di dalam surat-surat yang lain, saya sudah bahas itu. Bicara tentang Tritunggal itu berarti Allah Subhanahu wa taala, Isa dan Maria. Nah, pertanyaan Muslims, di mana di dalam sejarah, kapan, oleh siapa di dalam kekristenan yang percaya bahwa Tritunggal itu berarti Allah Subhanahu wa taala, Isa dan Maria? Makanya saya tidak heran sampai kapan batu bahkan berubah menjadi kucing, dan kucing tiba-tiba punya tanduk pun kamu tidak akan pernah paham Tritunggal. Karena kamu membaca sebuah kitab yang penulisnya tidak paham tentang Tritunggal. Jadi siapa yang kasih tahu kamu bahwa Tritunggal itu berarti bahwa 3 pribadi dan membelah diri? Kamu itu lucu sekali kamu. Lanjut. Spot.org ini literaturnya orang Kristen sendiri ya. Nah, di sini dituliskan, let us begin with the most vexing question. Mari kita awali dengan pertanyaan yang aneh. What is the reason for the several apparent similarities between Christian belief and old paganism mythologies? Apa yang menjadi alasan kesamaan antara kepercayaan Kristen dan pagan ini? We will not mention them all. Kita tidak akan menyebut semuanya. Let us focus on the particular god of the ancient Egyptians named Osiris. Marilah kita fokus kepada satu dewa yang agak membingungkan ini, yaitu dari Mesir, namanya adalah Osiris. What makes Osiris special is the every year he walk mysteriously and then rise again around specific time. Apa yang membuat Osiris spesial? Dan setiap tahun dia selalu membuat misteri. Dia mati dan dia bangkit kembali sepanjang waktu ya, di setiap waktu. Nah, lalu di sini dikatakan, the only people today who believe in a God who can die and rise from the dead are the Christian. Mantap lo, kebongkar sama sejarah. Bahwa sekarang banyak orang yang percaya. Sabar. Ini kamu kelihatan penipu. Kenapa si simbolon ini adalah penipu? Saudara-saudara, saya sekarang itu lagi membaca artikel yang tadi dia baca, yang dia tampilkan di screen tadi. Dan saudara tahu artikel itu ditulis oleh siapa? Artikel itu ditulis di sebuah website atau sebuah page dari Gereja Ortodoks Koptik. Kemudian dia sorot satu paragraf ketika penulis dari artikel itu bicara tentang tuduhan dari para penganut yang tadi saya sebutkan, History of Religion Schools, para penganut aliran sejarah agama, scholar liberal yang tidak percaya Alkitab firman Tuhan, yang mengusulkan bahwa kekristenan itu paralel dengan mitologi kuno, dewa-dewi yang disembah di dalam agama-agama misteri kuno. Salah satunya Horus, Mithras, kemudian Osiris. Tapi penulis artikel itu memberikan argumentasi bantahan terhadap klaim itu. Even kalau saudara baca, saudara nanti bisa searching sendiri, Paganism and Christianity, itu saya copy aja linknya, saya cantumkan di kotak chat supaya saudara bisa lihat. Ini si simbolon ini lagi menipu saudara. Dia memberi kesan bahwa literatur ini, sumber ini mendukung gagasan bahwa kekristenan itu sama dengan paganisme. Padahal artikel itu sebenarnya sedang mengutip klaim dari para penganut History of Religion School. Even setelah dia kemukakan klaim itu di paragraf itu, silakan saudara baca sendiri. Dia bahkan quote dari Agustinus. Dia bahkan quote dari C.S. Lewis. C.S. Lewis itu siapa? Dia adalah seorang teolog, seorang filsuf, seorang apologet Kristen yang sangat tersohor, berasal dari Inggris. Dan dia memperlihatkan argumen-argumen yang membantah klaim itu. Jadi ini adalah orang yang comot satu bagian dari satu sumber, ketika sumber itu tidak mengatakan seperti yang dia katakan. Jadi dia memberi kesan bahwa bahkan sumber Kristen sendiri mengatakan bahwa ada paralel antara kematian kebangkitan Yesus dengan kematian kebangkitan Osiris di dalam agama-agama misteri kuno. Kamu itu menipu loh.
kamu menipu atau kamu tidak paham apa-apa. Kamu tidak paham apa-apa. Kamu tidak baca seluruh artikel itu. Ketika artikel itu justru membantah klaim itu. Jadi kamu mengutip sebuah sumber yang tidak percaya apa yang kamu percaya. Dan kamu berpikir bahwa sumber itu mendukung apa yang kamu percaya. Nah, itu adalah kebodohan. Itu adalah kebodohan. Jadi bagaimana ceritanya kamu kutip dari artikel page itu, web itu, yang berasal dari gereja Ortodoks Koptik, Ortodoks di Mesir, yang justru membantah klaim itu. Dan bahkan dia quote dari teolog-teolog terkenal untuk memperlihatkan bahwa klaim itu adalah omong kosong. Nah, nanti saya akan bikin satu sesi tersendiri, memperlihatkan kepada saudara bukti-bukti sejarah mengenai klaim bahwa ada hubungan antara kekristenan dan paganisme. Nanti saya akan bahas itu. Tapi dari segi penggunaan sumber, kejujuran dalam menggunakan sumber saja orang ini tidak lulus. Tidak lulus, tidak paham apa-apa, kutip sembarang, lalu bikin kesimpulan sembarang. Ini yang dilakukan oleh bocah ini. Kemudian, satu lagi. Mari kita lanjutkan. Sebuah Tuhan yang bisa mati dan bangkit. The dead are the Christian. Dia adalah Kristen. One might find a number of other such parallel between Christianity, belief, and pagan myths which become dangerous only when put in the hands of clever atheists. Nah, sekarang bisa kita... Nah, sabar dulu kau. Karena saya udah tahu apa isi otakmu. Ketika kamu membaca lain tentang Tuhan yang mati dan bangkit, kamu mulai berpikir, kok kekristenan ini bodoh sekali ya, percaya ada Tuhan yang bisa mati dan berhidup lagi. Bukan kekristenan yang bodoh, kamu yang bodoh. Kekristenan tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu bisa mati. Tidak ada. Tuhan by definition itu tidak bisa mati. Semua orang tahu itu. Islam yang baru lahir pada abad ke-6, itu aja sampai sekarang melahirkan orang-orang yang bahkan stupid seperti kamu, yang berpikir bahwa Tuhan tidak bisa mati. Apalagi kekristenan yang sudah lahir 2 milenia yang lampau. Kamu pikir kekristenan itu isinya orang bodoh semua? Para intelektual terbaik di dalam dunia teologi, para institusi-institusi terbaik di dunia ini seperti Cambridge, seperti Oxford, Yale, dan lain sebagainya, itu didirikan oleh siapa? Didirikan oleh orang-orang Kristen yang mempengaruhi dunia sains, dunia teknologi, dan lain sebagainya. All over the planet dikuasai oleh para intelektual Kristen. Jadi bagaimana ceritanya kamu berpikir bahwa orang-orang Kristen ini percaya Tuhan itu bisa mati? No, Tuhan itu by definition, by nature itu tidak bisa mati. Lalu yang bisa mati itu apa? Manusia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, dia yang dalam rupa Allah mengambil rupa seorang hamba, hidup taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Jadi yang mati itu apanya? Manusia. Yesus sebagai manusia. Nah, in case kalau kamu mulai bingung karena memang kamu tidak ngerti apa-apa, kok kamu bilang Yesus Tuhan, tapi kok bilang yang mati adalah manusia? Nah, karena memang kamu goblok, tidak ngerti apa-apa tentang kekristenan, tapi ngoceh menyerang kekristenan. Dengar baik-baik bocah. Mulai sekarang, stop dulu bahas-bahas tentang kekristenan, ambil waktu 53 tahun untuk membaca buku. Baru kembali lagi ke publik. Baca buku tentang kekristenan supaya setidaknya kamu paham dulu. Karena kamu tidak paham apa-apa. Dengar baik-baik. Di dalam teologi Kristen, Yesus itu punya 2 sifat, 2 natur. 1 pribadi, 2 sifat. Sifat ilahi, sifat manusia, 1 pribadi. Itu yang disebut dengan doktrin hypostatic union. Jadi yang mengalami kematian itu adalah kemanusiaannya. Yesus sebagai manusia, Tuhan tidak bisa mati. Kamu kok goblok sekali berpikir bahwa orang Kristen percaya Tuhan bisa mati. Begitu. Sehingga kamu ngoceh, di dalam dunia ini ada agama yang percaya Tuhannya bisa mati. Tidak ada orang Kristen yang percaya begitu. Kamu menciptakan omong kosong tentang kekristenan, lalu berpikir bahwa kamu sedang bicara kebenaran. Kebenaran apa yang kamu dapat di dalam kebohongan? Menciptakan kebohongan, menyebarkannya kepada publik. Nanti kalau dijawab begini, kamu mulai merengek-rengek. Seperti kambing kejepit engsel pintu nanti. Tapi mulutmu tidak bisa diam. Oke, mari kita lanjutkan. Kita temukan satu kesamaan yang paralel antara Kristen dan pagan itu.
di mana pagan juga percaya bahwa Dewa Osiris mati dan bangkit pada hari ketiga yang dituhankan, dan Yesus sebagai Tuhan orang Kristen juga mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, satu kali lagi, bocah, kamu menipu publik. Kamu adalah penipu. Karena sumber yang kamu baca tidak percaya seperti kesimpulan yang kamu kasih tahu tadi. Dia hanya mengutip klaim umum di kalangan para ahli liberal, khususnya di dalam aliran sejarah agama, yang mempopulerkan klaim bahwa ada hubungan positif antara kekristenan dan paganisme. Tapi penulis artikel itu yang kamu kutip itu, saya sekarang lagi baca dan orang bisa baca juga. Tadi saya sudah kasih linknya tadi. Justru membantah klaim itu. Membantah klaim itu dengan mutlak di dalam artikel itu. Karena artikel itu ditulis pada sebuah web yang dipublikasikan oleh Gereja Ortodoks Koptik. Gereja Ortodoks di Mesir. Jadi bagaimana ceritanya kamu memberi kesan kepada dunia ini, kepada publik, bahwa sumber yang kamu kutip itu menyatakan bahwa oh ada kemiripan paralel antara Osiris dan Yesus yang mati dan bangkit. Itu karena kamu itu tidak ngerti apa-apa. Kemudian karena tidak ngerti apa-apa, menipu dunia ini dengan omong kosong bahwa ada paralel antara Osiris dan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan berlama-lama memutar video dangdut itu. Nanti saya akan bahas itu di dalam satu sesi tersendiri. Tapi ini hanya untuk saudara pikirkan. Klaim-klaim semacam itu adalah klaim-klaim sejarah. Nah, di dalam skop klaim sejarah, pertanyaan paling fundamentalnya adalah siapa mempengaruhi siapa. Kalau saudara mengajukan pertanyaan itu, maka secara otomatis itu harus diikuti dengan pertanyaan lain. Pertama, apa bukti dari klaim itu? Apakah ada bukti arkeologis, ada bukti tekstual, atau ada bukti apa yang bisa diajukan untuk mendukung klaim itu? Kedua, bukti itu berasal dari tahun berapa? Karena ingat, kekristenan lahir di abad pertama. Dan nanti saya akan buktikan di dalam sesi pengajaran saya. Semua klaim omong kosong itu tentang Osiris, tentang Mitras, Tamus, dan lain sebagainya, Apollonius dari Tiana, semua klaim-klaim itu, ketika orang cek bukti-buktinya itu yang paling awal, itu justru muncul setelah kekristenan. Abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Bahkan dia kutip dari salah satu buku, Sejarah yang Disembunyikan. Si bocah tengik ini. Sejarah yang disembunyikan. Dan mengatakan bahwa perayaan Natal itu dipengaruhi oleh perayaan kafir. Nah, saya tonton video saya berjudul Ternyata Ada Bukti Abad Pertama mengenai perayaan Natal. Saya quote dari Bishop di Antioquia bernama Evodius. Dia adalah pengganti dari Rasul Petrus. Bahkan menurut tradisi Evodius itu adalah salah satu dari 70 orang murid yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi dia langsung bertemu dengan Yesus sebagai salah satu yang diutus memberitakan Injil langsung oleh Yesus. Dan dia mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Itu Evodius, abad pertama. Kemudian saudara tonton video-video dari Pak Graziapello. Dia berikan pada abad kedua, setidaknya itu ada 7 bapak gereja yang menyatakan dengan konsensus bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Abad ketiga, jadi rantai sejarah mulai dari abad pertama sampai dengan seterusnya itu tidak terputus bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Perayaan Natal diadakan pada tanggal 25 Desember. Nah, usulan-usulan seperti Sol Invictus, seperti Saturnalia, Mitras, itu adalah usulan-usulan yang kalau saudara cek buktinya, bukti-bukti terawalnya itu tidak lebih awal dari abad keempat, pertengahan abad keempat. Even Saturnalia itu tidak dirayakan pada tanggal 25 Desember. Saturnalia itu dirayakan tanggal 17 sampai tanggal 20 Desember. Kemudian Sol Invictus, kelahiran Dewa Matahari. Itu adalah satu perayaan yang baru dirayakan pada abad keempat. Dan kalau saudara baca buku yang judulnya The Origins
of the liturgical year ditulis oleh Profesor Thomas J. Telly, itu saya quote di dalam video tersebut. Dia membuktikan bahwa bukan Sol Invictus yang menjadi latar belakang dari perayaan Natal. Justru sebaliknya, Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Sol Invictus sebagai perlawanan kompetisi terhadap perayaan Natal yang dirayakan di dalam kekristenan. Jadi siapa mempengaruhi siapa? Bukan Sol Invictus yang mempengaruhi lahirnya perayaan Natal. Sebaliknya perayaan Natal, karena ini menarik perhatian publik dan kekaisaran Romawi sampai pada abad keempat itu sudah disapu bersih oleh kekristenan, bahkan menjadi agama negara. Kemudian Kaisar Aurelianus, oh ini tidak bisa dibiarkan. Mari kita bikin satu perayaan tandingan supaya menahan laju dari kekristenan. Jadi siapa yang perayaan mana yang menjadi latar belakang? Yang menjadi latar belakang dari Sol Invictus adalah perayaan Natal, bukan sebaliknya. Jadi jangan dibolak-balik. Nah saya ngerti kamu tidak ngerti sejarah, karena memang kalau kamu baca Quran juga segala sesuatunya terbolak-balik. Itu sebenarnya kamu tidak ngerti sejarah. Begitu kita bicara tentang sejarah, mendadak otak kamu itu menjadi shutdown. Sama seperti Quran, petantang-petantang bilang, oh Yesus itu tidak mati melalui penyaliban, dia langsung diangkat ke surga. Pada saat dia mau disalib, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wajah seseorang menyerupai Yesus. Ketika semua bukti sejarah, Josephus, Tacitus, Sotienus, kemudian Marbar, Serapion, Talmud Babilonia bahkan yang dipegang, dijadikan oleh Valen sebagai teks otoritatif, percaya bahwa Yesus disalibkan. Tapi mendadak ada orang seperti kamu membaca sebuah literatur ditulis 600-700 tahun kemudian yang mengatakan, oh tidak, Yesus itu tidak mengalami kematian melalui penyaliban, dia langsung diserupakan wajahnya dan diangkat ke surga. Klaim sejarah adalah negeri yang asing bagi kamu. Kenapa? Karena kamu membaca sebuah buku yang tidak mengerti tentang apa itu studi sejarah. Jadi semua klaim yang dikemukakan oleh orang ini adalah klaim lucu-lucuan, dan saya berharap bahwa Lae yang dari Medan, Pak Situmorang kalau saya tidak salah ya, Pak Situmorang yang mengirimkan saya video ini meminta saya untuk memberikan tanggapan. Saya berharap Bapak sudah puas mendengarkan, tapi ini bukan tanggapan terakhir saya. Saya masih akan ada satu sesi, tapi itu isinya teaching, pengajaran. Saya akan quote bagi saudara literatur-literatur yang kredibel dari para scholar yang melakukan penggalian arkeologi, studi tekstual, ahli dalam kekristenan mula-mula, early Christianity, yang memperlihatkan kepada saudara bahwa klaim mengenai adanya hubungan antara kekristenan dan paganisme itu tidak lebih daripada omong kosong. Klaim itu bahkan sempat ditinggalkan, tapi kemudian muncul lagi orang-orang di kalangan para scholar tertentu yang liberal, termasuk juga Bart Ehrman, yang mempopularkan kembali klaim dari aliran sejarah agama yang muncul pada abad ke-19. Jadi saya akan buktikan kepada saudara bahwa klaim itu adalah klaim omong kosong. Tapi sekarang saudara lihat bahwa presentasi dari si Simbolon ini yang menamakan diri pendeta Abednego ini, padahal namanya adalah Goldian Simbolon, menipu dengan menggunakan pendeta bagi dirinya, menciptakan nama pendeta Abednego bagi dirinya, lalu duduk bersama dengan seorang Yahudi KW yang tidak paham apa-apa tentang Islam, tidak paham apa-apa juga tentang kekristenan. Mereka berdua duduk dan seperti nyonya-nyonya yang lagi berlanja sayur, bergosip tentang kekristenan, dan mereka berpikir bahwa mereka menumbangkan kekristenan. Kasihan sekali kalian berdua. Nah, saudara-saudara, saya akan siap-siap untuk mulai mengurus pelayanan pada hari ini. Doakan saya, Verbum Veritatis, pengurusan surat-surat menyurat legalitas untuk STT-RAI, dan juga mengurus banyak hal terkait dengan renovasi kampus dan lain sebagainya. Doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan nantikan sesi pengajaran saya tentang kekristenan dan paganisme pada seri berikutnya, mungkin dengan join atau bekerja sama dengan Asasi nanti. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan sampai jumpa lagi.